I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ana Nur Rahma dengan nomor NIM 220111000039 dari Prodi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis prospektif. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SE, AK, MM, MAK, CA, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, dan kepada pihak lain yang telah membantu saya membuat video ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, akan saya jelaskan mengenai latar belakang dari materi analisis prospektif ini. Analisis prospektif merupakan komponen penting dari perencanaan keuangan yang bertujuan untuk mempelajari dan meramalkan keadaan keuangan jangka panjang suatu perusahaan. Melalui laporan proyeksi keuangan, perusahaan dapat mengevaluasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Salsabila et al. 2024, laporan prospektif merupakan hasil dari asumsi spekulatif yang dikembangkan oleh tim manajemen dan keuangan berdasarkan pengetahuan, keyakinan mereka tentang masa depan. Dalam konteks ini, analisis prospektif tidak hanya berfungsi untuk meramalkan kinerja keuangan, tetapi juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai pertumbuhan yang akan diharapkan. Keterbukaan terhadap perusahaan dan adaptasi terhadap kondisi pasar yang dinamis menjadi sangat krusial dalam analisis prospektif ini. Kondisi ekonomi makro, tren industri, serta strategis perusahaan memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan proyeksi keuangannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Prayudi 2014, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan memenuhi kewajiban keuangan sangat tergantung pada analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan historis dan proyeksi yang akurat. Dengan demikian, analisis prospektif menjadi alat strategis yang tidak hanya membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan informasi yang berharga bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai proses dan pentingnya analisis prospektif serta tantangan yang akan dihadapi dalam mengimplementasikannya. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan analisis prospektif untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mencapai tujuan strategi mereka. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk memprediksi dan merencanakan masa depan menjadi semakin penting. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisis prospektif, sebuah pendekatan yang membantu kita memahami berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa yang akan datang dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri mulai dari ini. Nah, apa sebenarnya analisis prospektif itu? Mengapa itu penting? Dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya? Yuk kita bahas bersama. Berikut ada beberapa yang perlu kita bahas. Yang pertama ada definisi analisis prospektif, yang kedua ada manfaat menganalisis prospektifnya, yang ketiga ada proses proyeksi, yang keempat ada peramalan jangka pendek, yang kelima ada faktor yang mempengaruhinya, yang keenam tantangan dalam melakukan analisis. Bab pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari analisis prospektif. Apa itu analisis prospektif? Analisis prospektif adalah metode yang digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan suatu organisasi di masa yang akan datang, berdasarkan data historis dan asumsi spekulatifnya. Output dari analisis prospektif adalah hasil yang diharapkan pada masa yang akan datang
yang akan digunakan untuk menilai suatu perusahaan. Analisis prospektif hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan terdahulu disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis ini berguna untuk menguji ketetapan rencana strategis jangka panjang untuk menguji ketetapan strategis perusahaan. Implementasi dari analisis prospektif sendiri melalui peramalan dan penilaian saham dan tingkat pembaikan atas penggeraan nilai. Selanjutnya ada manfaat analisis prospektif. Manfaat analisis prospektif ini adalah untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan. Untuk itu perlu dianalisis apakah perusahaannya mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diinginkan, atau perusahaan tersebut memerlukan pendanaan berupa utang atau ekuitas di masa depan. Selanjutnya ada proses proyeksi. Proses proyeksi ini terdiri dari 5. Yang pertama ada proyeksi laporan laba rugi, yang kedua ada proyeksi neraca, yang ketiga ada proyeksi laporan arus kas, yang keempat ada aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa, yang terakhir ada tren penggerak nilai. Yang pertama yang perlu kita bahas ada proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi laporan laba rugi ini adalah hal yang sangat penting karena salah satu tujuan bisnis dalam melakukan kegiatan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan bisnis. Jika perkiraan untung dan rugi menunjukkan kerugian, maka rencana operasi bisnis harus mencari solusi bisnis dengan menghitung ulang aspek keuangan untuk mencapai situasi yang menghasilkan keuntungan. Jika tidak ada alternatif lain dan hasil yang diharapkan masih merugi, sebaiknya hentikan rencana bisnis tersebut menurut Prasetyo 2022. Nah, dapat disimpulkan bahwa proyeksi laporan laba rugi ialah alat analisis finansial yang digunakan untuk memperkirakan bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan akan berjalan pada periode yang akan datang. Laporan ini mencakup item-item seperti pendapatan, harga pokok penjualan, margin kotor, biaya operasional, laba operasional, biaya non-operasional, pajak penghasilan, dan laba bersih. Dengan memprediksi angka-angka tersebut, manajemen dapat lebih memahami profitabilitas dan potensi kinerja perusahaannya. Yang kedua, ada proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah proses penyusunan estimasi laporan posisi keuangan perusahaan untuk periode mendatang berdasarkan asumsi dan data historisnya. Proyeksi ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama ada aset, kedua kewajiban atau disebut dengan liabilitas, dan yang terakhir ada ekuitas. Proyeksi neraca membantu manajemen merencanakan keuangan perusahaan seperti kebutuhan modal, kebijakan investasi, dan manajemen utang. Yang ketiga ada proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas ini dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan proyeksi di laporan posisi keuangannya. Proyeksi laporan arus kas ini disajikan dari arus kas bersih yang berasal dari operasi mendanai sebagian dari pengeluaran modal, pengurangan utang jangka panjang, dan dividen. Proyeksi ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai operasionalnya, membayar kewajiban, dan mendukung investasi. Yang keempat, ada aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa. Metode penilaian perusahaan yang didasarkan pada estimasi laba ekonomi di masa depan. Laba sisa atau disebut dengan residual income merupakan laba bersih yang diperoleh setelah memperhitungkan biaya modal ekuitas yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Yang terakhir ada tren penggerak nilai. Tren penggerak nilai atau disebut dengan value driven trend dalam akuntansi merujuk pada faktor-faktor kunci yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Tren ini mencakup aspek-aspek penting sebagai berikut. Yang pertama ada pertumbuhan pendapatan, yang kedua ada efisiensi operasional, yang ketiga ada manajemen modal yang efektif. Bab selanjutnya ada peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek sangat penting bagi perusahaan karena membantu mereka memprediksi kondisi keuangan dan operasional dalam waktu dekat. Biasanya dalam jangka waktu 1 minggu
hingga beberapa bulan. Dalam konteks keuangan, peramalan jangka pendek seringkali difokuskan pada penjualan dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti pembayaran utang dan biaya operasionalnya. Ketidakakuratan dalam peramalan ini dapat mengakibatkan kelebihan atau kekurangan stok yang berdampak langsung pada arus kasnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan pada perusahaan retail menunjukkan bahwa peramalan penjualan yang akurat dapat membantu mengurangi jumlah hari penyimpanan barang, serta meningkatkan ketersediaan produk di pasar yang pada akhirnya mendukung kelancaran arus. Pembahasan yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi analisis prospektif pada laporan keuangan. Yang pertama, karena kondisi ekonomi makronya. Kinerja keuangan sebuah bisnis dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh indikator ekonomi yang lebih besar yang mencakup hal-hal seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan PDB. Dalam penelitian analisis prospektif kemajuan dan perbandingan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia menemukan bahwa faktor makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan PDB mempengaruhi kinerja keuangan bank syariahnya. Yang kedua ada tren industri. Setiap industri memiliki dinamika uniknya sendiri, termasuk pola pertumbuhan, tingkat persaingan, dan inovasi teknologinya. Hal ini dibuktikan oleh Salsabila et al. 2024 dalam studi mereka yang berjudul Analisis Prospektif dalam Laporan Keuangan Perbankan, Studi Kasus Kinerja Keuangan Bank Jatim periode 2022. Menggarisbawahi pentingnya memahami tren industri dalam melakukan analisis prospektif. Mereka menemukan bahwa Bank Jatim yang berhasil mengadopsi teknologi digital dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pelanggan yang berubah menunjukkan peningkatan kinerja keuangan yang signifikan. Yang ketiga ada strategi perusahaan dan struktur modelnya. Rencana strategi perusahaan dan komposisi utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan dapat secara signifikan mempengaruhi proyeksi keuangannya. Menurut Efrianti 2020 dalam penelitiannya, analisis penyebab pengguna informasi akuntansi pada UMKM Kota Batam menemukan bahwa strategi bisnis dan struktur modal memiliki dampak besar pada penggunaan informasi akuntansi yang berdampak pada kualitas analisis prospektifnya. Yang keempat ada kualitas manajemen dan tata kelola. Kinerja keuangan perusahaan dapat ditingkatkan dalam jangka panjang berkat praktik tata kelola dan kepemimpinan yang efektif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Noviana et al. 2024 yang berjudul Analisis Prospektif untuk Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2020 sampai 2021, mereka menemukan bahwa penerapan praktik tata kelola yang efektif meningkatkan kinerja keuangannya. Yang kelima ada faktor regulasi. Perubahan dalam regulasi industri atau kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak besar pada proyeksi keuangan perusahaannya. Menurut Suryadi 2021 dalam studi mereka yang berjudul Analisis Variabel yang mempengaruhi kecepatan pelaporan keuangan perusahaan konsumsi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2016 hingga 2018 menunjukkan bahwa perubahan regulasi terkait pelaporan keuangan memiliki dampak signifikan terhadap ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan yang pada gilirannya mempengaruhi akurasi analisis prospektifnya. Di bab terakhir ada tantangan dalam melakukan analisis prospektif pada laporan keuangan. Melakukan analisis prospektif pada laporan keuangan bukanlah tugas yang mudah dan menghadirkan berbagai tantangan. Pemahaman tentang tantangan-tantangan ini penting untuk meningkatkan akurasi dan keandalan analisis prospektifnya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam melakukan analisis prospektif pada laporan keuangan. Tantangan yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi. Salah satu tantangan terbesar adalah memprediksi kondisi ekonomi masa depan. Krisis ekonomi global dan peristiwa tak terduga seperti COVID-19 menunjukkan betapa sulitnya memprediksi guncangan ekonomi.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulviswandi, Jovianto, Saulyong, Kelvin, dan Jelesin tahun 2023, peneliti bahwa Bank Syariah di Indonesia menemukan bahwa ketidakpastian ekonomi global memiliki dampak signifikan terhadap akurasi proyeksi keuangannya. Yang kedua, ada perubahan teknologi yang cepat. Inovasi teknologi dapat mengubah model bisnis dengan cepat, membuat proyeksi jangka panjang menjadi sulit. Menurut studi yang dilaksanakan oleh Salsabila et al. 2024 menemukan bahwa penelitian menunjukkan bagaimana adopsi teknologi digital dapat secara signifikan mengubah kinerja keuangan bank, menantang asumsi-asumsi dalam analisis prospektif tradisionalnya. Yang ketiga, ada kualitas dan konsistensi datanya. Analisis prospektif sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi data historisnya. Namun, perubahan dalam standar akuntansi atau praktik pelaporan dapat mempengaruhi konsistensi data. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Efrianti 2020 menemukan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan menemukan bahwa perubahan standar akuntansi dapat mempengaruhi komparabilitas data keuangan antar periode, menambah kompleksitas dalam analisis prospektifnya. Yang keempat, ada bias kognitif. Analis seringkali terjebak dalam bias kognitif seperti overoptimism atau anchoring yang dapat mempengaruhi objektivitas proyeksinya. Menurut studi yang dilaksanakan oleh Efrianti 2020 tentang UMKM di Batam, menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan bias kognitif dalam pengambilan keputusan keuangannya. Yang terakhir, ada kompleksitas model keuangan. Model keuangan yang digunakan untuk analisis prospektif seringkali sangat kompleks, meningkatkan resiko kesalahan atau misinterpretasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Noviana et al. 2024, dalam evaluasi mereka terhadap Bank Pembangunan Daerah Bali menekankan pentingnya memilih model analisis yang tepat dan memahami batasan-batasannya. Melalui pendekatan ini, kita telah mempelajari cara memahami tren, mengidentifikasi potensi tantangan, dan menciptakan strategi yang lebih siap menghadapi masa depan. Ingat, analisis prospektif bukan hanya tentang memprediksi, tetapi juga tentang membuka peluang baru dan mempersiapkan langkah terbaik untuk mencapainya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kalian, baik dalam dunia akademik maupun profesional. Sekian dari saya, jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.